kehidupan atau kematian. Mari kita membaca dua ayat. Yang pertama di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang berikutnya, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kedua ayat ini walaupun satu diucapkan oleh Musa dan satunya diucapkan oleh Rasul Paulus, tetapi keduanya mempunyai kaitan yang erat. Jadi perjalanan iman kekristenan itu bukan sekedar hanya untuk status. Hanya untuk semacam untuk mengisi begitu saja. Mengapa saya katakan demikian? Karena perjalanan iman kekristenan itu menyangkut hidup dan mati. Perhatikan ini. Banyak orang berpikir ya seolah-olah itu sesuatu yang ya optional aja. Mau ada boleh, nggak ada ya nggak apa-apa. Sungguh-sungguh boleh, nggak sungguh-sungguh ya it's okay. Tapi kita melihat bahwa perjalanan iman kita itu menentukan hidup dan matinya kita. Bukan hanya hidup dan mati di dunia ini saja, tetapi sampai di kekekalan. Sebab itu kita tidak boleh bermain-main dan terlebih kita tidak boleh salah memilih. Jadi ini bukan hanya menyangkut mati hidup di dunia. Kalau dunia ini kan cuma sementara, mau berapa lama lagi sih? Tapi bukan sekedar itu saudara. Perjalanan iman kekristenan itu menentukan hidup dan matinya kita di kekekalan juga. Oleh sebab itu mari kita mau mengerti dan mau sungguh-sungguh, serius menjalani hidup keimanan kita ini. Serius sungguh-sungguh. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tetapi dalam persekutuan dengan Kristus kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Nah mari kita mau mengerti apa itu persekutuan dengan Adam dan apa itu persekutuan dengan Kristus. Kita mau lebih dulu melihat apa arti persekutuan dengan Adam. Mari kita membaca satu ayat ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ini adalah awal daripada penciptaan atau lebih tepat kalau disebut renovasi. Mengapa saya katakan renovasi? Ketika ada merenovate, ya merenovasi langit dan bumi. Nah, perhatikan di sini bahwa Allah itu sumber kehidupan. Tidak ada yang lain yang bisa memberi kehidupan selain daripada Allah. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu, tapi tidak bisa menciptakan kehidupan. Sampai sekarang tidak bisa menciptakan kehidupan. Jadi jangan salah, kalau orang mereka merekayasa genetik dan sebagainya, itu bukan menciptakan kehidupan itu. Itu mengolah sesuatu yang hidup, yang sudah ada. Tidak ada manusia menciptakan kehidupan, tidak ada. Allah adalah sumber kehidupan, Allah lah yang menciptakan kehidupan. Oleh sebab itu terang yang diciptakan atau yang diberikan Allah mengawali ciptaannya ini bukan sembarang terang. Ini terang ilahi, terang yang mengandung kehidupan. Saya pakai kata mengandung, tapi yang pasti ini terang yang membawa kehidupan. Kalau sudah tanya bagaimana Bapak membuktikan? Coba sudah lihat penciptaan. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga pemisahan daratan dan lautan. Dan hari ketiga ini juga Allah mulai memunculkan tumbuh-tumbuhan di daratan. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan berbiji, berbuah, itu mulai dimunculkan, diciptakan Allah pada hari ketiga.
sebelum ada matahari, bulan, bintang. Nanti hari keempat baru matahari, bulan, dan bintang. Berarti kehidupan ini bukan berasal dari matahari. Betul apa betul, saudara? Memang matahari itu membawa kehidupan. Tapi matahari, tanpa matahari pun ternyata hari ketiga sudah ada kehidupan. Dari mana ini kehidupan yang muncul di hari ketiga? Karena ada terangnya Allah. Ya, saya baru juga dicelikkan hal ini. Oh iya ya, betul ya. Allah itu sumber kehidupan. Di dalam terangnya ada hidup. Itu juga ditulis oleh Injil Yohanes, bukan? Pasal 1 ayat 4. Di dalam terang itu ada hidup. Terangnya Allah membawa kehidupan. Jadi langit dan bumi ini dimulai dengan sebuah kehidupan. Inti daripada ciptaan itu kehidupan. Dan semua itu menunjang kehidupan. Dan kehidupan yang paling ultimate, yang paling superior, yang paling top. Mari kita baca selanjutnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa puncak daripada ciptaan ini adalah ketika sampai kepada hari yang ke-6 di mana Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia yang diciptakan menurut peta dan teladannya. In our image, after our likeness. Jadi saudara dan saya ini, manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Masterpiece daripada ciptaan Allah. Mengapa manusia diciptakan menurut peta dan gambarnya Allah? In God's image. Karena Allah ingin bersekutu dengan manusia. Kita nggak bisa bersekutu dengan, maaf kata, ciptaan yang lebih rendah dari kita. Misalkan dengan hewan, ya toh. Nggak bisa kita, mungkin hewan yang paling dekat itu dengan manusia itu anjing ya, paling dekat. Tapi itu pun nggak bisa. Allah juga ingin mempunyai persekutuan dengan makhluk ciptaannya. So itu Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Serupa tapi tidak sama loh. Karena manusia tidak diberi kemampuan seperti Allah Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, tidak punya kemampuan itu. Tapi dalam hal yang lain, dalam hikmat dan sebagainya, manusia itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang hanya dimiliki oleh Allah. Salah satunya adalah kemampuan untuk mencipta. Jadi inilah Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, kita melihat persekutuan yang indah antara manusia dengan Adam. Hawanya coba sementara kita tidak sebutkan ya, karena fokus kita di Adam bukan? Allah dan Adam punya persekutuan yang indah sampai kita menginjak di pasal yang ketiga. Kita tahu apa yang terjadi di pasal itu. Ketika manusia berbuat dosa, melanggar perintah Allah yang cuma satu. Perhatikan ini, inilah manusia. Allah tidak memberi perintah 10 perintah, gitu, kayak di zamannya Taurat 10 perintah. Cuma satu, jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuma itu toh, coba saudara lihat. Cuma satu, tapi justru itu yang dilanggar. Itulah saudara dan saya. Jangan menyalahkan Adam, kita sama gitu. Kalau saya jadi Adam enggak mungkin. Sama saudara-saudara, malah mungkin kita jadi lebih parah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Segala sesuatu berubah 180 derajat. Taman Eden yang tadinya dipenuhi dengan kehidupan. Karena Allah itu sumber hidup. Semua kehidupan muncul di situ. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka yang terjadi adalah hawa kematian, udara kematian itu mulai masuk dan berkuasa. Manusia rusak hubungannya dengan Allah. Dan manusia menjadi makhluk daging. Tadinya dia makhluk roh. Tapi sekarang ketika dosa masuk, manusia menjadi makhluk daging. Artinya apa? Segala kehidupannya, segala perilakunya, segala tingkah lakunya, segala perkataannya dikuasai oleh daging. This flesh. Daging yang menguasai manusia. Dan perbuatan daging itu diuraikan oleh Rasul Paulus di kitab Galatia. Perzinahan, dusta, iri hati, kebencian, fitnah, dan termasuk okultisme. Dan semuanya terjadi, saudaraku. Manusia benar-benar menjadi jatuh sedemikian rupa. Manusia hidup, dipimpin, dan dikuasai oleh dagingnya. Bukan oleh rohnya lagi. Oleh dagingnya.
Dan itu membuahkan dosa, dan dosa membuahkan kematian. Bukan hanya kematian di dunia ini saja, tapi yang lebih mengerikan adalah kematian yang kekal di neraka. Karena mau tidak mau, dosa itu tidak bisa ditolerir oleh Allah. Allah yang maha kudus tidak mungkin mentolerir dosa, sekecil apapun juga. Dan manusia diperhamba, daging ini memperhamba kita. Tidak ada seorang pun yang lepas. Di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus berkata, celaka aku ini. Aku manusia celaka. Karena apa yang baik yang ingin ku perbuat, tidak ku perbuat. Malah yang tidak baik, itu yang ku perbuat, kata Rasul Paulus. Bayangkan Rasul Paulus saja berkata demikian. Jadi inilah yang dimaksud dengan Adam itu tadi. Ketika kita dalam persekutuan dengan Adam, dalam bahasa Mandarin dipakai kata Lao Yatang. Lao itu old, Yatang itu adalah Adam. Our old Adam ada di dalam diri kita. Kalau kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Adam ini, manusia yang hidup dalam persekutuan dengan Adam tidak mungkin bisa menyenangkan hati Allah. Dan pasti berakhir dengan kebinasaan. Makanya ayat tadi berkata, dalam persekutuan dengan Adam kita akan mati. Lalu bagaimana caranya? Ini kan dinanti-nantikan dari zaman dulu. Kalau zamannya Taurat, Allah memberi Taurat untuk ditaati. Ini loh, kalau kamu mau tahu caranya, taati ini. Tapi gagal bukan, gak ada orang yang bisa mentaati Taurat. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita terlepas. Supaya kita terlepas dengan ikatan persekutuan dengan Adam ini. Bagaimana caranya? Tidak lain, tidak bukan, Adam harus mati. Dan Adam mati harus dimunculkan Adam yang baru. Gitu? Siapa Adam yang baru? Yesus Kristus. Paulus berkata, dia Adam yang akhir. Dalam persekutuan dengan Adam yang akhir, dengan Yesus Kristus ini, kita akan hidup. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen harus dibaptis. Karena baptisan itu mengubur Adam yang lama kita, dan kita bersekutu hidup di dalam Adam yang akhir ini, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita sekarang dikatakan oleh ayat tadi kita mendapat hidup yang baru. Firman Tuhan berkata dengan istilah dibangkitkan kembali. Dari baptisan air itu kan seperti orang mati, dikubur dan dibangkitkan lagi. Makanya baptisan air itu penting. Jadi ketika kita dibaptis, maka kita diputuskan hubungan kita dengan Adam yang lama. Dan sekarang kita nyambung, dikaitkan, dihubungkan, dipersekutukan dengan Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah mati, dikubur dan juga sudah dibangkitkan oleh kuasa Allah. Dan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, kita mendapatkan kehidupan. Sederhana, tapi penting. Tetapi cerita belum berakhir. Persekutuan dengan Kristus bukan hanya sebuah momentum atau sebuah monumental. Hanya sebuah peringatan. Oh oke, hari ini saya dibaptis. Berarti saya sudah oke, semuanya oke, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berkata dan mengajar kepada kita bahwa dalam persekutuan dengan Kristus ini harus menjadi pengalaman hidup kita hari demi hari. Sampai kita masuk ke surga yang kekal. Harus menjadi our everyday life. Harus menjadi lifestyle kita. Bagaimana persekutuan dengan Kristus ini kita munculkan dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang lebih penting dari hanya sekedar monumental, hanya sekedar peringatan. Banyak orang tidak mencapai di situ. Habis dibaptis, oke, beres semuanya seolah-olah everything is okay, it's final. Finish sudah. No, belum. Jadi persekutuan dengan Kristus itu harus menjadi lifestyle kita sehari-hari. Sebagai orang yang sudah dibangkitkan, kata Rasul Paulus. Kamu yang sudah dibangkitkan dan memiliki tempat di sorga, kata Rasul Paulus. Itu harus menjadi sebuah pengalaman kita hari demi hari di dunia ini. Mari kita melihat apa artinya. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki persekutuan dengan firman-Nya. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Saya perhatikan ayat ini begitu kuat. Sudah membaca di terjemahan bahasa Indonesia yang baru, ditekankan lebih kuat lagi pakai kata gini, pada mulanya sudah ada firman. Yesus itu sudah ada dari awal, karena dia tidak berawal, tidak berakhir. Gak ada awalnya Yesus diciptakan oleh Bapa, gak ada. He is with God from the beginning of beginning. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jelas, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalam firman Tuhan ini ada hidup. Ingat ini, dalam firman ada hidup. Ada kehidupan di dalam firman ini. Makanya saya selalu mendorong jemaat untuk baca firman. Bukan Alkitabnya, firmannya. Karena di dalam firman itu ada hidup. Ketika saudara membaca firman, berarti saudara bersekutu dengan kehidupan. Dan biar kehidupan itu yang bekerja dalam hidup kita. Sedemikian rupa. Saya tidak tahu cara firman bekerja, saya tidak bisa mengerti. Firman bisa bekerja dalam berbagai cara, berbagai bentuk. Yang tidak bisa kita batasi. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Perhatikan firman Tuhan berkata apa? Dalam Yeskiel pasal 47 digambarkan firman itu seperti sungai yang mengalir. Dan dikatakan kemana saja sungai itu mengalir, maka di situ muncul kehidupan. Kalau kita izinkan firman itu sudah mengalir dalam setiap lini kehidupan kita. Semua lini hidup kita akan muncul kehidupan di situ. Yang mati-mati, yang sudah kering, yang sudah rasanya tidak ada harapan. Oh, saya tidak punya harapan, pekerjaan ini pasti mati, ini pasti mati, ini pasti mati. Semua, kalau manusia itu kan selalu berpikir negatif bukan? Tapi kalau saudara izinkan firman itu masuk dalam hatimu, bekerja di dalam hidupmu, maka dikatakan di mana saja sungai itu mengalir, tempat-tempat yang kering, yang sudah tidak ada airnya. Ketika sungai hidup itu mengalir di situ, maka akan muncul kehidupan. Bisa katakan amin? Jadi itu harus menjadi pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Ingat, kita diberi penolong yang begitu luar biasa, begitu dekat, yang tidak terbatas. Satu hari 24 jam menyertai kita. Dan dia tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Rohnya Yesus sendiri, rohnya Allah sendiri. Ya, tinggal di dalam kita. Dan kita harus belajar untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Sama, orang suami istri masuk pernikahan, gak mungkin semuanya itu serba mulus, gak mungkin. Karena itu berarti dia mulai belajar hidup bersama. Sama, dulu saya waktu mulai masuk menikah, saya sekian tahun hidup sendiri. Saya sudah pacaran LDR ya, jalan darat, jalan laut, jalan udara. Ketika menikah, mulai belajar menyesuaikan diri. Sama. Kita harus bersekutu dengan roh Allah. Hidup bersama Tuhan. Karena roh itu juga memberi hidup. Di dalam Yeskiel 37 dikatakan nafas Allah itu ketika dia berhembus, maka dia memberikan kehidupan. Membuat kita menjadi perkasa. Membuat kita menjadi kuat, bangkit. Menjadi pasukan yang luar biasa. Karena ada nafas Allah itu bertiup dan membangkitkan kita. Sekali lagi, ini juga harus menjadi pengalaman hidup kita bersama Kristus. Jadi bersekutu dengan Kristus bukan hanya sebuah monumental saja. Sebuah peristiwa yang berakhir pada saat terjadi. Tetapi itu adalah sebuah pengalaman hidup kita bersama dengan firman dan Roh Kudus. Nikmati hidup bersekutu dengan Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.